melihat bahwa sex education itu mengedukasi tentang seks gitu kan. Nah, makna kata seks itu sendiri dijadikan makna yang negatif gitu kan. Masa anak-anak udah diajarin seks gitu kan, dalam tanda kutip ya gitu. Padahal sex education ini adalah mengenalkan tubuh mereka. Kita tidak mengajarkan anak-anak untuk porno, tidak. Justru itu malah membuat anak-anak itu bisa tahu tentang dirinya, kayak gitu, mengenali dirinya. Welcome back to BBF Built by Female, dan hari ini di episode yang ke-10 with another amazing woman beside me. Beliau nggak cuma hanya guru, tapi juga ilustrator, pinter gambar, bisa tulis lagu, dan juga aktivis perempuan. Dan yang lebih kerennya lagi, Kakak Fatwa ini, dia itu berani speak up dan vokal mengedukasi tentang sex education ke anak-anak sejak usia dini yang biasanya di culture kita tuh masih tabu. Bener ya Kak ya? Yes. Perkenalkan Kak Fatwa Amalia. Hai. Kak Fatwa ini guru kelas berapa? Aku guru mata pelajaran sih Kak. Jadi ngajarnya di kelas 3 sampai kelas 6. Kelas 3 sampai kelas 6 SD ya. Sampai SMA berarti enggak ya Kak? Enggak. Oke. Mata pelajaran apa Kak? Bahasa Indonesia sama seni. Oke. Sebelum kita ke lebih serius lagi, kita ice breaking dulu aja, oke? Oke, jadi ini kita mau main this or that. Nanti aku bakal kasih 3 pertanyaan, 3 pilihan. Nanti Kak Fatwa pilih yang mana, oke? Oh, deg-degan sekali ya. Gampang kok Kak, simple. Oke, sebagai Kak Fatwa yang as content creator, ilustrator, songwriter, aktivis perempuan, dan seorang guru, lebih pilih yang mana? Ngajar anak SD atau anak SMA? Anak SD sih. Anak SD. Sesuai berarti ya Kak ya? Sesuai. Yang kedua, bikin buku ilustrasi atau bikin lagu anak-anak? Oh, itu harus dipilih itu. Harus. Lebih yang mana nih? Nulis lagu anak. Nulis lagu. Kenapa nih Kak? Soalnya sekarang lagi seneng nulis lagu anak gitu. Kalau ilustrator mungkin sudah banyak, ini hal baru ya kalau nulis lagu anak gitu kan, dan sekarang sedang gencar-gencarnya itu, jadi mungkin aku seneng ke situ sih. Lagi menggebu-gebu soalnya baru start ya. Oke, last question. Jadi guru atau jadi content creator? Jadi guru. Benar-benar sesuai berarti, ini udah hidupnya udah align nih. Oke, let's get to the serious part. Jadi tadi kan guru Indonesia sama seni ya Kak ya. Tapi kok bisa apa nih yang mendorong Kak Fatwa untuk mau kekeh kasih sharing juga sex education ke anak-anak mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 SD? Oke, jadi di pelajaran bahasa Indonesia ya, menurutku pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran seni itu pelajaran yang bisa dimasuki oleh banyak hal gitu kan. Apalagi pengetahuan tentang literasi gitu kan. Di bahasa Indonesia tidak hanya kita mengajarkan gimana sih cara nulis dengan baik kayak gitu, tanda baca yang baik, tidak hanya itu gitu, tapi kita juga memuat literatur dan gagasan-gagasan, dan kita yang paling penting adalah mendiskusikannya, kemudian anak-anak paham tentang itu. Nah, kemudian muncullah ingin share tentang edukasi seksual kepada anak-anak, karena memang dulu itu sebenarnya pernah mengalami hal yang nggak enak sih Kak. Jadi waktu SD dulu itu pernah mendapatkan bullying, kemudian juga pelecehan seksual, dan itu dulu tuh nggak tahu gitu loh, kita nggak tahu kalau itu ternyata pelecehan seksual, tapi dalam hati tuh ternyata sakit banget ya digituin gitu kan. Pada waktu itu sempat ngadu juga sama guru gitu kan, terus ternyata gurunya bilang udah nggak apa-apa, sabar aja, emang laki-laki kayak gitu. Wah, itu di situ tuh mulai tuh. Kok gitu? Kok dibiarin? Ya mungkin pengetahuan waktu itu juga nggak semasif sekarang ya soal edukasi seksual gitu kan. Kemudian jadi kan sakit hatinya sampai sekarang gitu loh. Kemudian pas waktu besar, udah kuliah, udah sekolah, ini banyak ketemu sama orang-orang, dan pengetahuan tentang edukasi seksual itu juga sedang banyak, dan juga kita jadi tahu, jadi mempelajari itu gitu. Oh, ternyata yang aku alami dulu adalah pelecehan seksual. Betul gitu. Nah, kemudian kesini, oh ternyata aku jadi guru nih, kan ya. Berarti harus
jadi guru yang seperti apa gitu. Nah dari pengalaman-pengalaman itu ternyata nggak hanya aku, kawan-kawanku juga gitu kan. Mungkin teman-teman perempuan juga ternyata sama mengalami hal yang kurang lebih seperti itu gitu kan. Jadi guru yang seperti apa gitu kan. Jadi guru yang juga mengedukasi anak-anak untuk tidak menjadi pelaku gitu. Pelaku dan korban lebih tepatnya. Kita juga harus bisa was-was kan. Benar banget. Berarti ini sebenarnya tidak under kurikulum di sekolahnya ya? Iya, belum Lebih ke ada inisiatifnya. kalau Oh, I see. Kalau kayak gitu gimana tuh tanggapan guru-guru yang lain? Kalau guru-guru yang lain support sih, alhamdulillahnya. Jadi kita juga sharing, kadang kita bikin agenda yang satu hari Jumat misal kita adain buat diskusi soal itu. Jadi nanti kalau waktunya Jumat literasi kita juga selipkan edukasi lewat cerita-cerita kayak gitu. Itu sih. I see. Baguslah kalau sesama gurunya juga support. Takutnya kan, aduh dari dalam sendiri aja nggak support, gimana kita mau melakukan purpose kita gitu kan. Kalau menurut Kak Fatwa, sebenarnya kesalahpahaman terbesar di Indonesia tentang sexual edukasi, sex education ini apa sih? Kesalahan terbesar itu orang-orang itu melihat ini sih, kebanyakan ya, melihat bahwa sex education itu mengedukasi tentang seks gitu kan. Nah, makna kata seks itu sendiri dijadikan makna yang negatif gitu kan. Masa anak-anak udah diajarin seks gitu kan, dalam tanda kutip ya gitu. Padahal sex education ini adalah mengenalkan tubuh mereka, kemudian membentengi diri mereka gitu kan. Seharusnya seperti itu, dan orang-orang gitu kan kebanyakan itu nggak penting, dan itu merupakan hal yang tabu seperti itu. Dari kata itu sih gitu. Jadi kita ya dari awal harus menyuarakan itu, bahwa sex education itu seperti ini loh. Kita tidak mengajarkan anak-anak untuk porno, tidak gitu kan. Menyebutkan alat kelamin dengan nama biologisnya itu porno, itu tidak gitu kan. Justru itu malah membuat anak-anak itu bisa tahu tentang dirinya kayak gitu, mengenali dirinya kayak gitu sih. Kalau dulu aku SD itu pernah dapat pelajarannya itu baru kelas 6. Kelas 6. Terus cuman bentar banget dan dipisah cewek sama cowok gitu. Betul. Kalau sekarang gimana ya, Kak ya? Kalau ini pernah sih aku kan ngajarnya jadi satu gitu kan ya, cewek sama cowok gitu. Waktu itu juga ada yang komentar di Instagram gitu kan, harusnya dipisah nih ngobrolin soal ini gitu. Tapi menurutku tidak perlu dipisah gitu, karena laki-laki juga perlu tahu. Bener, gitu kan. Setuju. Kemudian perempuan juga perlu tahu. Contoh seperti menstruasi ya, kita ngobrolin menstruasi itu kenapa harus sama cewek aja gitu kan. Harusnya kita juga ngobrolin itu sama anak-anak laki-laki, betul. Karena ketika kita cuma ngobrol sama perempuan, ya perempuan aja yang tahu, oh gini ya, tahu ini. Itu sudah sebuah progres ya, gitu. Tapi ketika anak laki-laki itu juga paham gitu, dia bisa berempati. Gitu loh. Setuju sih. Apalagi kalau dipisah jadi kesannya kayak rahasia-rahasia, semakin bikin barrier gitu kan. Jadi tabu lagi kan. Semakin kayak laki-laki nggak boleh tahu gitu, jadi kan semakin kayak gimana. Benar gitu. Dan akhirnya jadi ngerti, misal kenapa sih perempuan ketika menstruasi itu harus juga menjaga dirinya, laki-laki juga tidak boleh loh terlalu ini sama anak-anak yang sudah ini, karena ketika sudah menstruasi itu sudah bisa dibuahi, kayak gitu-gitu kan harus tahu gitu loh anak-anak itu gitu kan, tentang batasan-batasan akhirnya kayak gitu. Kalau ngomongin soal edukasi seksual berarti ngomongin juga soal batasan diri gitu. Bukan berarti kita malah membatasi pengetahuan itu. Benar banget. Very good quotes. Kalau waktu awal-awal sharing gitu Kak, respon mereka gimana Kak? Awalnya itu, aku dulu tuh kan sempat ngajar di SMK ya. Itu tuh aku ngajar ini, seni rupa murni waktu itu. Kemudian di situ kan mengharuskan untuk mengenal tentang anatomi tubuh ya gitu kan. Itu udah, tolong kayak gitu. Iya benar kayak gitu. Nah ini di SD gitu, di SD malah aku tidak mau mendengar itu. Kayak gitu. Jadi tidak bebas itu gitu, kita membicarakan tentang itu gitu. Waktu itu pertama kali kita mengenal tentang alat kelamin gitu kan, alat kelamin perempuan, alat kelamin laki-laki penis, alat kelamin perempuan vagina kayak gitu. Kemudian banyak anak-anak yang kayak meresponnya itu, kenapa
sih itu jorok loh, ustazah waktu itu ustazah panggilnya ya. Bu guru itu jorok kayak gitu kan. Oh tidak gitu kan. Jadi kita jelasin pelan-pelan gitu, mulai dari situ gitu. Oh ternyata itu nama biologis ya. Jadi kita nyebutnya harus itu ya. Terus selama ini kamu nyebutnya apa nak gitu. Terus nyebutnya katanya ya burung lah, ya titit lah kayak gitu. Jadi memang sangat jauh berbeda kayak gitu. Terus ada yang lucu nih, Bu. Ini di apa namanya lehernya laki-laki itu ada biji salak ketelennya. Ya emang ukurannya kayak biji salak sih, nggak salah sih mereka tanya. jadi loh, kamu taunya dari mana kayak gitu? Iya katanya mamaku. Itu biji salak ketelen. Nah dari situ oke, gitu. Itu bukan biji salak ketelan. Jadi dijelasin abis itu kayak gitu kan. Jadi sangat hal-hal yang tabu, kata-kata yang memang mereka bawa juga ternyata dari lingkungan mereka gitu kan. Jadi kita juga nggak bisa nyalain kenapa kok nggak gitu karena memang lingkungannya juga belum, dari family-nya juga mungkin ya yang belum berani untuk mengungkapkan itu. Iya benar orang tua itu kurang berani kebanyakan ya, masih belum berani untuk mengajarkan itu kepada anak gitu. Ya orang tua aku sendiri kayaknya sampai hari ini pun nggak pernah sih mention tentang itu. Jadi aku tahu-tahu sendiri gitu. Sama sih, sama. Kalau dari caranya Kak Fatwa sendiri, your personal method untuk sharing tentang sex education ke anak-anak itu kayak gimana Kak? Pertama sih diskusi, itu udah pasti ya dimasukin ke pembelajaran itu. Kemudian baca buku cerita anak untuk mereka gitu. Terus lagu, itu sih. Biasanya aku bikin sama anak-anak lagu. Jadi kita sering bareng. Ya, kita sering membuat lagu. Jadi lagu aku punya grup band gitu namanya Ibu Sud hari ini. Di situ tuh ada salah satu lagu yang membahas tentang edukasi seksual gitu. Judulnya Jaga Diriku. Nah, itu lagu yang aku bikin bareng sama anak-anak. Oh, gimana caranya bikin lagu sama anak? Sama anak-anak gimana ya? Ya jadi mereka ini dulu aku kasih bahannya dulu gitu. Kita mau ngomongin soal misal menstruasi atau kita mau ngomongin soal menjaga diri. Kalau misalkan ada orang yang usil nih sama kita nih gitu, gimana ya kita menyikapinya gitu kan? Ini ya, nggak mau lah aku tolak lah. Ada yang bilang tolak, oke. Terus ada yang bilang, ya kalau misalkan diancam lagi, ya lari lah. Terus kalau misalkan laporin gitu. Kamu berani melaporkan? Beranilah kita ngelaporin. Nah dari situ tuh, dari percakapan itu gitu. Akhirnya jadi lagu. Wah asik juga, berarti kayak brainstorming secara nggak langsung sambil kumpulin keyword yang relate ke mereka gitu ya. Harus dijadikanlah sebuah lagu. Gitu. Lucu, seru. Terus pas lagunya udah jadi dinyanyiin rutin ke kelas atau gimana? Iya. Alhamdulillah setiap aku kayak ngisi acara gitu-gitu juga aku tampilkan gitu. Oke, that's very nice. Ini kayak aku merasa Kak Fatwa di sini tuh hidupnya tuh ada purpose lebih loh, nggak cuma sekedar ngajar, tapi ada yang lebih dan benar-benar totalitas sampai bikin buku, bikin lagu. Terus kalau yang waktu ke kantor DPR itu ngapain Kak? Oh itu. Itu juga termasuk dari program ini atau gimana? Oh ini enggak. Kalau yang DPR itu waktu itu aku sedang ngobrolin tentang keberagaman sih. Jadi kayak Bhinneka Tunggal Ika. Oh, pantas ada di slide-nya ada kayak Garudanya itu. Iya. Jadi ngobrolin soal keberagaman gitu. Dan itu akhirnya jadi sebuah lagu juga gitu. Okay. Beda itu biasa. Itu lagu tentang keberagaman. Jadi di sana ya ngobrolin gimana sih anak-anak, menceritakan sih anak-anak itu sangat kritis loh ternyata gitu. Oh, tidak tapi hanya tetap masih anak-anak ya berarti iya, ya? tetap anak-anak gitu. Anak-anak itu sangat kritis ternyata gitu. Jadi setiap kali kami diskusi gitu. Jadi tidak bisa dianggap remeh ya anak-anak itu. Daya serapnya, kemudian daya nalarnya itu kalau dipantik sangat luar biasa ternyata. Justru makin muda makin cepat menyerap biasanya. Benar, kan. betul banget gitu. Dan kita jangan membunuh itu gitu kan. Akhirnya aku cerita di situ waktu itu
mereka itu sampai mengkritik loh gitu, mengkritik pemerintah kayak gitu. Waduh. Iya, sampai mempertanyakan gitu. Waktu itu kan banyak banget ya informasi gitu. Kita Gen Alpha itu kan banyak sekali informasi dan bagaimana caranya mereka juga harus memfilter itu, menerima itu dengan baik seperti apa gitu. Akhirnya kan ada diskusi-diskusi di situ. Ya tugas kita membersamai mereka gitu kan. Nah waktu itu sempat kayak gini tanya itu, Bu, kenapa kita harus belajar demokrasi? Waktu itu kita ada pelajaran demokrasi waktu itu. Kemudian padahal pemerintahan kita itu curang loh, Bu. Itu sesuatu yang aku sempat speechless gitu. Oke, anak-anak sudah bisa seperti ini. Jadi ya waktu di DPR tuh waktu itu ya cerita-cerita soal itu, kemudian bagaimana menggaungkan Pancasila sih seperti itu. Oke. Berarti yang dengerin itu juga sesama guru kah waktu itu atau Enggak, banyak sih ada yang partai politik juga, DPR dan lain sebagainya. Oke, diundang nih Kak? Iya. Wow, keren. Oke. Balik lagi ke untuk yang di sex education tadi. Terus kan Kak Fatwa rajin konten juga ya, berani waktu di tengah-tengah ngajar konten. Itu kan pasti orang tua pasti ada yang nonton gitu nggak sih? Nah itu respon mereka gimana nih? Apakah mereka shock? Loh kok ternyata anakku diajarin gini ya? Itu gimana? Waktu ini sih kalau nge-share konten itu biasanya aku juga share di grup, kayak nanya, Ma ini boleh nggak di-share kayak gitu. Jadi ada konfirmasi juga dari orang tua. Nggak beranilah aku kalau konten tidak dengan ini, kecuali kalau cuma wajahku ya gitu. Itu it's okay gitu kan. Terus orang tua juga awalnya ada beberapa yang memang ini terlalu gini gitu kan, atau gimana gitu. Jadi sebelum upload aku tanya dulu ke mereka kayak gitu. Oh berarti ada grup antara Kak Fatwa dengan orang tua murid. Ada. Oke. Kalau dari netizen gimana Kak? Netizenku lumayan bagus ya, sudah terfilter. Karena ada beberapa dulu tuh pernah ngonten gitu kan ya, terus viral, terus banyak sekali hujatan gitu kan. Terus akhirnya dari situ udah unfollow yang nggak sesuai sama apa yang ku gaungkan gitu. Mereka unfollow sendiri. Jadi sekarang di Instagramku tuh sudah pada cerdas sih. Oke, algoritmanya udah pas ya. Udah pas lah ya. Tapi tetap aja ada. Kalau misal ada gitu gimana Kak nanggepinnya? Santai sih aku. Ya. Soalnya udah pernah ngalamin yang bener-bener kayak aku dihujat netizen terus nggak ngonten selama sebulan apa 2 bulan gitu. Lo kok mutung? Iya, terus kemana nih orang gitu kan? Sampai gitu, terus akhirnya ya udah sekarang kalau ada orang yang ini, yang penting aku punya argumen yang cukup, kemudian maslahatnya lebih banyak daripada mudorotnya gitu, daripada yang buruk-buruknya gitu. Aku berani sih kayak gitu. Tadi sempat di-mention ya di bikin lagu tuh namanya kan Ibu Sud hari ini ya. Itu apa tuh inspirasinya kok namanya Ibu Sud hari ini? Oke. Awalnya tuh kita bikin lagu ya. Aku sama Kak Yopi, mungkin nanti Kak Yopi nonton, halo. Dari Bandung dia. Nah, dia sama aku bikin lagu. Awalnya kayak aku proyek lagu di sekolah sih waktu itu. Terus dia kan guru musik, aku guru bahasa Indonesia ya, aku bikin lirik kayak gitu kan. Terus udah nih jadi satu lagu. Oh ternyata kok asik gitu kan, keterusan deh kayak gitu. Terus kita mau bikin launching lagu kayak gitu. Terus bingung pada waktu itu, launching lagu apa ya namanya gitu kan. Terus ingat waktu itu ibuku tuh pernah bilang gitu, kamu bikin lagu aja kayak Ibu Sud gitu kan. Oh iya, Ibu Sud hari ini gitu, jadi kayak gitu. Nah awalnya memang kami mengangkat Ibu Sud ini tidak hanya sebagai perempuan, beliau perempuan, terus guru, terus penulis lagu gitu kan ya, yang mana itu minim kayak gitu kan. Kebanyakan yang penulis lagu, kemudian zaman dulu sastrawan itu kan kebanyakan laki-laki ya gitu. Nah kami mengambil nama Ibu Sud ini, meminjam nama Ibu Sud ini supaya juga turut
mengenalkan kepada anak-anak. Sekarang coba aja tanya anak-anak, Ibu Sut itu siapa? Nggak ada yang tahu. Jujur aku juga baru tahu sih, habis kita meeting kemarin tuh Ibu Sut itu apa? Aku tanya kan Ibu Sut itu apa? Terus aku Google, oh alah. Ya ampun. Nah, itu tuh. Makanya kita juga sambil memperkenalkan, oh ternyata ada perempuan seniman waktu itu, guru juga She's yang also a legend sebenarnya di Indonesia ya. betul, Karena aku juga bilang, betul. ini tokoh legendaris, aku baru tahu. Ibu Sut tuh. Jadi supaya ya tahu gitu kan keberadaannya beliau kayak gitu. Itu sih. Terus juga perempuan ya, karena perempuan gitu, jadi kita ambil karena waktu itu memang minoritas mungkin ya, jadi kita gaungkan lagi narasi-narasi tentang perempuan seperti itu. Gimana sih caranya jadi Kak Fatwa bisa juggling guru tuh kan juga nggak yang nyantai ya sebenarnya. Iya, Terus nyantai. masih bikin konten, terus bikin lagu, bikin buku tuh itu gimana manage-nya Kak? Oke. Biasanya sih aku ini ya, anaknya bisa Multitasking. bisa kerjain sesuatu itu sambil gitu. Oh ya kayak itu ya, ngajar tapi sekalian ngumpulin keyword buat lagu. Kan sekarang secara nggak langsung tuh multitasking mengerjakan dua hal. Dan itu kenapa jadi mudah? Karena memang keempat itu saling berhubungan sih gitu. Jadi kayak konten gitu. Itu kan berhubungan sama mengajar juga, kemudian lagu itu juga kan berinteraksinya sama anak-anak, terus cerita anak itu juga kan berinteraksinya sama anak-anak. Jadi ya kita sambil lalu gitu, sambil ngajar itu yaitu ruang ekspresi buat aku pribadi sih itu. Jadi ya bagi waktunya, kalau hari kayak gini nih, hari Sabtu, Minggu itu aku full ini proses kreatif sih di situ. Oke, gimana caranya Kak Fatwa waktu proses kreatif itu matengin kontennya supaya nggak cuma sekedar buat viral-viralan, asal riding the wave, atau kayak cuma nyinyir gitu, gimana proses kreatifnya? Biasanya kalau di konten itu pasti riset ya kita ya, soal apa yang kayak aku kadang bikin konten misalkan di kelas ataupun di rumah gitu kan ya, itu aku habis brainstorming gitu, udah selesai videonya, itu masih kupantengin sampai beberapa kali gitu kan ya untuk ini. Jadi memang benar-benar ya di brainstorming itu sih kita kuatkan itu tadi gitu. Sekiranya misalkan pertanyaan-pertanyaan yang kayak nggak ada celah nih buat menghujatku kayak gitu. Iya benar kayak gitu. Biar nggak ada yang dihujat gitu. Tapi seminim mungkin, tapi ya tetap aja sih itu bakalan ini gitu kan, bakalan bocor juga gitu. Cuman ya sebaik mungkin untuk itu gitu kan. Terus biasanya kalau konten itu ini sih dari kegelisahan netizen, dari kegelisahan anak-anak, itu sih yang bikin akhirnya kayak yang ngumpulin dari mereka gitu kan, kemudian kita suarakan. Ya kan netizen kayak gitu tuh ini sih sebenarnya butuh ruang untuk berbicara, tapi mereka belum bisa berbicara. Gitu betul. Jadi aku sebagai penyalur lidah netizen. Berarti Kak Fatwa anggapannya juga semacam kalau di bisnis mungkin kayak customer service ya, dengerin komplainan orang, terus problemnya ini, terus dibikin lah jadi konten gitu ya Kak ya. Tapi memang kayak gitu. Jadi banyak banget loh mami-mami curhat gitu papa, iya, remaja bahkan itu, Bu Guru aku putus sama oh my God, ini apa lagi persoalannya. Jadi banyak banget gitu loh yang di situ akhirnya jadi konten kayak gitu. Saatnya buka jasa konseling berarti ini Kak. Di weekend kalau kosong nganggur, aku open konseling. Oh buka. Semua dikerjain ya. Enggak sih, ini konselingnya bukan abal-abal, tapi konseling sesama perempuan buat saling memeluk. Bukan konseling sih, lebih ke perkumpulan perempuan. Jadi aku bikin ada ruang namanya selisik diri. Kebetulan nanti hari Minggu itu akan kumpul kita gitu, untuk ngapain? Untuk ngobrol-ngobrol, curhat-curhat kayak gitu. Terus kemudian ada agenda, tetap sih berbalut seni gitu, entah menulis, entah menggambar kayak gitu. Buat itu, kalau itu buat umur berapa itu Kak? Itu untuk semua kalangan sih, yang penting perempuan.
gitu. Oh, oke. Jadi waktu itu selisih diri pertama itu dihadiri 30 orang gitu. Dan itu dari mulai ibu-ibu sampai ada yang remaja juga yang ikut gitu di situ. Orang tua murid ada yang join? Waktu itu nggak ada sih. Oh. harus join ya. Itu gimana caranya pertama kali bikin komunitas ya, ini berarti ya, community? Iya, bukan komunitas ya, workshop, apa ya, kayak apa ya istilahnya? yaudah kita buka aja, siapa yang mau ikut, kayak gitu aja sih. Sebenarnya itu untuk menghibur diriku sendiri. Senang-senangan aja ya. Iya, tapi akhirnya di situ tuh banyak banget loh hal yang bisa aku pelajari tentang manusia-manusia gitu kan. Bagaimana struggle-nya jadi perempuan gitu kan. Apa ibu rumah tangga, beban ganda dan lain sebagainya. Itu ruang untuk mereka bercerita gitu di situ. Awalnya gimana kok tiba-tiba buka gitu, terus caranya Kak Fatwa memasarkan ini supaya mereka tahu dan mau join tuh gimana? Oke. Jadi waktu itu bertepatan sama IWD, International Women's Day. Itu baru sih 2024 kemarin itu. Terus tahun ini sih masih. Iya, sekarang sih kemarin ya. Udah mau dari mana? Belum, aku udah mau go nih. Iya, jadi itu di IWD itu terus bikin apa ya kayak gitu kan. Aku tuh nggak punya temen loh di Gresik kayak gitu. Terus akhirnya bikin acara itu, ayo yang mau join gitu. Aku promosiinnya ya lewat Instagram, kemudian ya share ke kawan-kawan. Ternyata kok banyak antusias ya yang antusias gitu. Padahal aku waktu itu targetnya 15 orang lah gitu. Ternyata membludak gitu kan. Itu pun ada banyak sebenarnya yang akhirnya aku stop nggak bisa nanti gitu. Terus yang ini hari Minggu itu aku buka cuma 10 dan itu rebutan ternyata. Oh wow, kenapa kok sedikit padahal peminatnya banyak? Iya, soalnya ingin lebih intim sih. Jadi aku pengen ada beberapa bisa nanti. lebih heart to heart ya. Betul. Mungkin akan berlanjut setiap bulannya, seperti itu sih harapannya. Amin. Kak Fatwa ini kan per hari ini mungkin udah 30K lebih follower ya Kak ya. Itu gimana caranya Kak Fatwa tuh build your personal branding di Instagram, itu strateginya tuh kayak gimana supaya bisa sampai hari ini, bahkan bikin forum aja sampai orang itu mau rebutan gitu. Iya sih, kalau Instagram itu dari tahun berapa ya, aku 2016 itu udah aktif, cuman beda, bukan ke pendidikan waktu itu, ke seni ya, waktu itu gambar aku. Terus 2021 itu baru mulai gitu. Sekarang kan udah banyak ya guru konten kreator gitu. Tapi aku mulainya dari tahun itu ya tetap membicarakan tentang perspektif gender ya, dengan perspektif gender kayak gitu. Terus gimana supaya ini lebih ke apa ya, tahu pasarnya sih gitu. Ternyata pasarku ini emak-emak gitu. Ternyata pasarku ini ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Terus ternyata anak remaja juga gitu. Di situ jadi ada part di mana aku jadi seorang bu guru, ada yang jadi ibunya anak-anak, ada yang jadi kawannya anak-anak kayak gitu sih. Situ. Jadi, berarti audiensnya kan lebih ke emak-emak, tapi ada juga yang anak remaja. Nickname-nya mereka Nak ya? Nah. Jadi aku bapaknya kayak, oh tuh kenapa kok Nak gitu? Anak-anak bu guru, dengerin ya. Oh oke, jadi personanya di sana tetap sebagai ibu guru ya di situ ya? Betul, betul. Okay, jadi mama-mama pun juga tetap Nak ya, tetap ya. I see. Lucu, lumayan catchy soalnya. Oke, nah ini kedepannya ada plan apa lagi nih? Kedepannya insya Allah ini alhamdulillah kemarin dapat dana hibah buat bikin lagu. Kita mau bikin konser. Ada investornya. Bikin konser, wow, di mana Kak? Di Gresik insya Allah, sama di Bandung nanti. Oh soalnya partnernya itu iya di Bandung. Ya? Awalnya sih mau ke ini ya Kalimantan ya, ternyata jauh sekali. Lumayan. Ya, nanti saja lah. Itu insya Allah di 2025 nanti kita akan sama anak-anak juga bahas tentang krisis alam. Oh oke. Krisis iklim itu perlu banget sih disuarakan gitu. Jadi kami akan membuat EP
tentang itu tadi cerita alam gitu. Bagaimana anak-anak juga diajak untuk merenung karena kan mereka yang akan melanjutkan hidup di dunia ini lebih lama ya gitu kan. Makanya kita harus juga pupuk mereka lewat seni, lewat lagu, lewat aksi seperti itu. Oke, wow. Jadi lumayan luas ya habis ini ya, nggak cuma fokus di sexual education aja, tapi bahkan mau sampai go green. Iya, justru malah dari situ ya kita juga bisa ambil nih sexual education juga gitu. Kalau misalkan kita aja nggak dapat air kayak gitu ya, terus gimana kita mau sanitasi, bagaimana kita mau menjaga organ reproduksi kita, itu juga akan berhubungan sama edukasi seksual juga seperti itu. Bisa merambah ke kesehatan tubuh kita juga sih sebenarnya. Makanya itu. Oke. Good luck konsernya, semoga sukses. Kak, mungkin mau share kata-kata tips and tricks untuk parents supaya gimana caranya mereka itu approach ke anak-anak kalau misal mau melakukan pembahasan sexual education ini, gimana Kak? Oke, buat anak-anak bu guru, anak-anak bu guru, ini aja ya, buat wali murid, buat kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, apa ya, untuk mengajarkan edukasi seksual kepada anak, kita itu perlu keberanian yang pertama, kemudian perlu pengetahuan dan perlu mencari tahu gitu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Jadi ketika anak kita sudah memasuki remaja atau mungkin anak kita masih masih usia dini gitu ya, kita harus tahu tingkatan-tingkatan mengajarkan edukasi seksual itu. Contoh, toilet training gitu, bagaimana mengajarkan anak-anak untuk pipis dulu kayak gitu. Nah itu sekalian kita mengajarkan juga tentang tubuh anak tersebut gitu, tentang tubuh mereka dengan bahasa yang baik kayak gitu, bahasa biologis kayak gitu, yang jelas gitu, tidak apa-apa gitu. Itu sebuah pembelajaran untuk mereka. Kemudian kalau remaja gitu, mereka sudah mulai mengenal lawan jenis gitu, kayak gitu itu bisa nanti kita tarik ke ranah edukasi seksualnya seperti itu. Gimana sih caranya melindungi tubuh kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana anak-anak itu sampai mana mereka tahu gitu tentang tentang tubuh mereka, tentang batasan-batasan itu. Terus apa keresahannya? Kita harus pintar memancing apa kegelisahan mereka gitu. Kemudian baru di situ kita sisipkan, kita selipkan edukasi-edukasi itu kayak gitu. Dan jangan pernah mengajarkan anak dengan bahasa-bahasa yang tidak biologis gitu loh. Menyebutkan alat kelamin, ya sebutkan nama alat kelamin itu gitu. Jadi itu jelas dan akan sangat membantu anak untuk memahami dirinya, menjaga tubuh mereka seperti itu. Oke, thank you so much Kak. Terima kasih untuk waktunya sudah datang ke sini dan menghadiri Built by Female di episode kita ke-10 angkat cantik nih. Thank you so much Kak. Dan buat kalian jangan lupa subscribe buat stay tune ke next episode-nya. Goodbye. Bye.